Jadi bisa kita katakan bahwa kekerasan terhadap perempuan anak sudah pada taraf darurat kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan Ibu Hajjah Margaret Aliyatul Maimunah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama. Ini kader perempuan Nahdlatul Ulama masa depan. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Pribudiarta Nursitepu, ini asli dari Sumatera Utara, tetapi orangnya sangat lembut dan halus. Jadi orang Sumatera Utara yang Jawani. Tadi ada fotonya, saya agak pangling siapa gitu. Ternyata setelah saya baca Pak Pri. Kemudian ada Bu Endah juga, terima kasih Bu Endah. Kemudian ada Ibu Dr. Lovely Daisy, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian Ketua Yayasan apa tadi? Nutrisi Keluarga. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Ibu Dr. Agnes Triharjaningrum. Terima kasih sudah hadir juga. Serta peserta talk show yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dan dapat hadir di acara talk show kolaborasi dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2025. Ini menunjukkan kolaborasi dan sinergi yang baik untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ibu bapak sekalian, salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir semua di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Temanya cukup menarik. Pentingnya makanan bergizi, fortifikasi. Ini istilah yang jarang kita dengar ya, dalam penurunan zat besi untuk mencegah anemia dan defisiensi besi pada anak. Berikutnya saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama yang telah menginisiasi program yang sangat strategis ini. Dan sangat tepat bila Fatayat yang melaksanakan talk show tentang peningkatan gizi untuk anak-anak Indonesia. Karena Fatayat adalah ibu-ibu muda, sedangkan muslimat adalah ibu-ibu yang berjiwa muda. Jadi masih tetap menang muslimat NU. Jadi kalau Fatayat ibu-ibu muda, anaknya masih kecil-kecil. Kalau muslimat itu ibu-ibu yang berjiwa muda, karena udah gak punya anak, punyanya cucu. Kecuali saya di tengah-tengah, karena belum punya cucu, belum ada yang menikah anaknya. Siapa tahu nanti bisa besanan ya. Gak tahu besanan dengan siapa. Kemudian kami juga berterima kasih karena Fatayat bersedia berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan di tempat ini. Ini adalah ruangan untuk masyarakat, siapapun boleh menggunakan tempat ini untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, peringatan Hari Anak Nasional yang kita selenggarakan ini juga dalam rangka ya memperingati Hari Anak Nasional. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil
analisa internal kami. Kenapa semakin banyak kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak? Ada 4 hal yang menurut kami menjadi salah satu penyebabnya. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Ini kan ibu-ibu muda semua. Menyadari enggak bahwa pola asuh yang dilakukan sangat berbeda dengan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kita waktu kita masih kecil. Kalau dulu kita ngaji salah melulu karena kebanyakan main gitu ya, itu paha kita udah biru-biru dicubit sama ibu kita. Kalau sekarang nggak bisa kita melakukan itu. Ini pola asuh yang berbeda. Kemudian yang ketiga, faktor penyebabnya adalah gadget, HP. Hampir semua kekerasan yang dialami oleh anak-anak, yang dilakukan oleh anak-anak, itu bersumbernya dari HP. Ini kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan pengawasan kepada anak-anak kita, maka bahaya mengintai anak-anak kita. Karena sebetulnya kecanggihan teknologi dunia digital ini satu sisi memang sangat kita butuhkan, tetapi satu sisi bila kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita, maka akan ada dampak negatif yang akan menimpa anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan ini juga sangat berpengaruh ketika anak-anak kita salah memilih teman atau berada di lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu kami melihat bahwa peran Fatayat Nahdlatul Ulama sangat penting dan strategis, khususnya untuk penambahan gizi, makanan yang bergizi untuk anak-anak. Fatayat seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ibu-ibu muda ini sangat tepat untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara teknis di lapangan, bagaimana menyadarkan para ibu-ibu muda yang masih punya anak balita, anak usia sekolah, bagaimana pemenuhan gizi ini menjadi prioritas utama dalam keluarga. Karena untuk membangun generasi yang berkualitas, yang bermutu, ini harus ditunjang beberapa hal. Salah satunya adalah kesehatan. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah bersinergi, berkolaborasi bagaimana kita bisa mewujudkan generasi-generasi yang akan datang untuk menjadi generasi yang sehat, yang kuat dan berdaya. Ini sesuai dengan tema besar kita, peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025, yakni Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan tagline-nya adalah Anak Indonesia Kita Bersaudara. Jadi dari beberapa hal ini kami sangat mengapresiasi sekali lagi atas apa yang sudah dilaksanakan atau diinisiasi oleh pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama. Semoga ini juga terus berkelanjutan hingga di tingkat anak ranting di seluruh pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama. Kami juga mengucapkan selamat akan di launching ya Lembaga Bantuan Hukum Fatayat Nahdlatul Ulama. Ini juga sangat dibutuhkan karena perempuan-perempuan kita perlu mendapatkan pendampingan, baik pendampingan secara ekonomi, pendampingan secara untuk peningkatan kualitas, dan juga pendidikan dalam bidang hukum. Saat ini banyak sekali perempuan-perempuan kita yang mengalami kekerasan.
Sebagaimana hasil survei yang kami lakukan, hasil survei nasional pengalaman hidup perempuan di Indonesia yang kami lakukan tahun 2024, 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Kekerasan terbanyak adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Sedangkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja di Indonesia, 1 dari 2 anak di Indonesia, artinya 50% anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Kekerasan terbanyak adalah kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Data dari Simponi, sistem informasi online yang kami miliki, menunjukkan per tanggal 5 Juli 2025 jumlah kasus yang terlaporkan itu sudah sebanyak 17.500 sekian. Pada saat tanggal 14 Juli angkanya di 11.800 sekian. Artinya 1 bulan setengah pertambahan angka kekerasan yang terlaporkan kepada kami itu jumlahnya 5.535 kasus. Bayangkan 1 bulan setengah jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan kepada kami sejumlah 5.000 sekian. Berarti per hari berapa itu? 5.300 sekian dibagi 45 hari. Jadi bisa kita katakan bahwa kekerasan terhadap perempuan anak sudah pada taraf darurat kekerasan. Oleh karena itu kami berharap kepada khususnya Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Nahdlatul Ulama, ayo kita jaga anak-anak kita. Kita jaga perempuan-perempuan kita. Kita kuatkan keluarga-keluarga kita. Karena keluarga yang kuat akan menjadi pondasi negara dan bangsa yang kuat. Sekali lagi terima kasih untuk Fatayat Nahdlatul Ulama yang telah menginisiasi kegiatan pada hari ini. Semoga tidak hanya berhenti di talk show, tetapi menjadi gerakan bersama bagaimana kita menguatkan anak-anak kita melalui pemenuhan gizi yang maksimal. Dan juga terima kasih atas inisiasi juga yang akan di launching di bulan September ya, di launchingnya sekarang. Oh, Agustus. Oke. Mudah-mudahan ini juga menjadi solusi terbaik untuk perempuan-perempuan kita. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.